Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sama Farizi dari kelas 11 IPS 1, absen 20, materi bab 6 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN dan APBD. Nah, pengertian APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut bisa DPR. Nah, APBN membuat rencana pendapatan dan belanja negara dalam satu tahun anggaran. Fungsi APBN, fungsi APBN ini ada beberapa, yaitu ada fungsi alokasi, mengalokasikan dana untuk penyediaan barang dan jasa publik. Selanjutnya ada fungsi distribusi, mendistribusikan pendapatan guna mengurangi ketimpangan sosial. Dan fungsi stabilisasi, menjaga kestabilan ekonomi dan mengendalikan inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya ada sumber pendapatan negara. Ada beberapa, yaitu ada pendapatan pajak. Nah, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau bisa disebut PPN, pajak bumi dan bangunan bisa disebut PBB, dan cukai. Nah, pendapatan bukan pajak yaitu penerimaan dari sumber daya alam, dividen atau BUMN, dan jasa layanan pemerintah, grants atau bisa disebut hibah. Nah, bantuan dari luar negeri yang tidak perlu dikembalikan. Selanjutnya ada proses penyusunan APBN. Nah, penyusunan rancangan anggaran yaitu disusun oleh pemerintah atau pemerintahnya yaitu Kementerian Keuangan berdasarkan arahan Presiden. Nah, pembahasan dengan DPR, rancangan APBN dibahas bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan. Ada pengesahan. Nah, setelah disetujui, APBN disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya ada pelaksanaan. Pemerintah melaksanakan APBN sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati anggaran pendapatan dan belanja daerah atau bisa disebut APBD. Nah, selanjutnya ada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau bisa disebut APBD. Nah, APBD adalah rencana keuangan tahun APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau bisa disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, APBD ini mencerminkan rencana pendapatan dalam belanja daerah dalam satu tahun anggaran. Nah, fungsi APBD ini ada beberapa, yaitu ada pertama fungsi alokasi. Nah, mengalokasikan dana untuk pembangunan daerah dan menyediakan layanan publik. Selanjutnya ada fungsi distribusi, mendistribusikan pendapatan untuk mengurangi ketimpangan sosial di daerah. Selanjutnya ada fungsi stabilisasi. Nah, menjaga kestabilan ekonomi daerah dengan mengendalikan inflasi dan pengangguran di daerah. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi otorisasi, memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pengeluaran. Selanjutnya ada sumber pendapatan daerah. Nah, pendapatan asli daerah atau bisa disebut PAD, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Nah, transfer dari pemerintah pusat ada dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana bagi hasil atau bisa disebut DBH. Pendapatan lainnya, hibah dan lain-lain pendapatan yang sah. Nah, komponen belanja daerah, belanja tidak langsung, belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung, belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah. Nah, selanjutnya ada proses penyusunan APBD. Penyusunan rancangan anggaran disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan arahan kepala daerah, yaitu ada pelaksanaannya. Pelaksanaannya ini pemerintah daerah melaksanakan APBD sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, pengawasan yang telah disepakati. Nah, selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi, dilakukan oleh DPRD dan pemeriksaan keuangan atau bisa disebut BPK. Dengan memahami APBN dan APBD, kita dapat melihat bagaimana pemerintah pusat dan daerah merencanakan dan mengelola keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.